Saya di sini berbagi tentang kecerdasan emosional, ya, karena itu bagian dari ayat kauniyah. Oke, jadi yang menyembuhkan mereka adalah pikiran mereka sendiri. Siapa yang menciptakan itu? Allah. Jadi nikmat Tuhan mana yang kau dustakan? Jadi di mereka ini ibu-ibu udah capek pengobatannya dari luar, obat, ya, kemudian ruqyah. Bukan saya tidak percaya penyakit karena jin ya Bu, tapi saya tahu tentang penyakit karena ada dengan NC ini karena pikiran. Nah ini ada anekdot lagi yang mengatakan setan itu sedang demo, ya, demo karena dia merasa dizolimi, manusia menuduh sakitnya karena setan. Padahal setan tidak melakukan itu. Jadi dia merasa dizolimi, dia katanya. Aku dituduh nyakitin manusia padahal nggak pernah aku lakukan gitu. Jadi memang orang kecemasan berlebihan itu karena pikirannya. Nah ini saya tanya juga sama Mas Ali dan ini menarik Bu. Tolong dijawab. Saya nangani kasus kecemasan berlebihan itu dari 2015. Yang saya tangani mayoritas perempuan. Dan kasus penyebab kecemasan berlebihan pada perempuan karena suaminya. Karena keluarga suaminya. Tapi kalau laki-laki kena kecemasan berlebihan, stresornya bukan karena istrinya. Kenapa kira-kira ibu-ibu? Saya belum temu jawabannya sampai sekarang. Ya, jadi kalau ibu-ibu sakit lambung, nggak bisa tidur, sakit kepala, nah ini coba cek. Habis ngamuk sama suami, habis kesel sama suami. Iya, itu fakta yang saya jumpai dan saya belum temu jawabannya. Kenapa? Kan masalah hidup semua orang banyak ya ibu. Tapi kenapa kok wanita itu ngalami kecemasan? Karena suaminya. Nah, jadi itu dia. Ibu gitu? Suami baik ya Bu ya? Apalagi kalau tanggal muda ya Bu? Baik sekali. Tanggal tengah ya, akhir bulan baru nanti dia kurang baiknya. Baik. Sekarang kita masuk ke topik mental disorder atau gangguan mental. Jadi kalau gangguan mental itu berarti mentalnya sudah mempengaruhi perilakunya, pemikirannya, moodnya. Ya, jadi bawaannya nggak semangat untuk ngapa-ngapain, ya perilakunya sudah banyak yang tidak benar gitu. Nah, udah ada gangguan tidur, gangguan psikosomatis gitu ya. Jadi keluhan-keluhan yang tadi saya tunjukkan itu adalah namanya keluhan psikosomatis. Pernah dengar Ibu? Ya. Jadi kalau psikosomatis itu artinya adalah diambil dari dua kata, psiko dan soma. Psiko itu artinya jiwa atau pikiran, soma artinya badan. Jadi kalau psikosomatis, keluhan yang ada di badan yang diakibatkan ketidakmampuan mengelola beban di pikiran. Jadi kalau kita bicara tadi definisinya, maka penyebabnya apa Ibu? Beban pikiran. Akibatnya keluhan di badan. Karena nggak banyak orang yang belajar ini, maka yang kebanyakan berobatnya badannya. Makanya obatnya satu lemari. Ya kan? Obat sakit kepala ada sendiri, obat tensi ada sendiri, ya. Ada obat lambung ada sendiri, debar-debarnya ada bolak-balik. Ini tadi just bilang, ya, bolak-balik EKG, bolak-balik endoskopi. Tapi nggak apa-apa, dikatakan nggak apa-apa. Bolak-balik periksa normal, hasilnya normal. Tapi kalau normal tetap tagihan bayar kan Bu? Iya bayar juga. Periksa EKG, ya, dicek, rupanya kena panic attack bukan kena serangan jantung. Tapi normal dikatakan hasil pemeriksaan, bayar juga bohong EKG-nya. Nah banyak orang yang kecemasan berlebihan yang mau periksa ini, periksa itu, periksa, ya, dikatakan normal, nggak puas. Aku masih sakit kok dikatakan normal ceknya. Dikatakan sakit takut juga. Ya, Anda divonis ini takut. Nah jadi itulah dilema kalau nangani kasus kecemasan. Jadi kenapa sih orang mengalami gangguan mental? Nah kita bicara tentang kenapa orang sakit. Manusia itu sakit karena dua hal. Manusia itu terdiri dari apa Bu? Badan dan jiwa. Jadi kalau kita terdiri dari badan dan jiwa berarti sumber penyakit kalau nggak badannya, jiwanya. Nah jadi kalau tadi dikatakan penyakit psikosomatis, ya badannya nggak sakit ibu-ibu. Tapi bukan berarti hasil pemeriksaannya dia normal, dia nggak sakit. Tapi penyakitnya karena jiwa. Nah inilah yang masih minim informasi ke banyak orang, ke masyarakat. Kalau dikatakan sakit jiwa itu sama dengan yang ngomong-ngomong di jalan. Nggak mau dia, kalau diperiksa yuk kita bisa ke dokter, psikiater. Enggak, aku nggak sakit jiwa, enak aja. Iya. Jadi padahal dia memang punya gangguan di pikiran. Dan itu semuanya kalau udah berasal dari pikiran namanya gangguan
jiwa. Tapi tidak semua orang sakit jiwa itu karena yang ngomong-ngomong sendiri, yang sampah seperti burger, ya ambil jangan dimakan, enggak. Jadi yang bipolar, yang anxietas disorder, ya, kemudian psikosomatis, kemudian insomnia karena pikiran juga bisa, ya kemudian depresi, itu semuanya karena pikiran dan itu sakit jiwa. Jadi jangan alergi ibu kalau dibilang sakit jiwa, ya. Tapi sadari, definisi sakit jiwa berarti sakit yang bersumber dari pikirannya. Dan Allah sudah menyiapkan obatnya dari pikirannya sendiri. Jadi itulah yang tadi, kalau ibu-ibu jumpai ada pasien yang bolak-balik berobat, banyak makan obat, itu yang sering dikenal dengan shopping dokter, shopping obat, bahkan shopping dukun. Ya, itu nggak ketemu solusinya karena mencari penyembuhannya dari eksternal. Padahal Allah sudah menyiapkan sumber penyembuhannya dari diri sendiri, dan itulah yang saya pelajari dan itu yang saya bagikan. Anda harus kelola pikiran Anda, caranya step by stepnya seperti apa. Itulah ketika dilakukan maka dia bisa menyembuhkan. Saya sering sekali mengatakan jangan bandingkan ciptaan Allah dengan ciptaan manusia. Apa ciptaan manusia? Obat. Apa ciptaan Allah? Pikiran. Jadi kalau ditanya obat mana yang lebih menyembuhkan, pikiran atau obat, itu nggak boleh dibandingkan, ibu. Masa manusia ciptaan Allah lebih hebat daripada yang menciptakan manusia? Kan begitu. Hanya karena kita nggak ngerti caranya saja, maka kesannya semua solusi harus dengan obat. Nah ini yang saya mau tunjukkan. Ya, tapi bukan berarti obat itu nggak penting ya ibu. Ini kan kita tadi bicara tentang jiwa. Nah, tapi ada kasus-kasus yang memang butuh obat seperti skizofrenia, itu memang betul. Tapi kalau kecemasan berlebihan, sepengalaman saya tidak perlu karena ada solusinya dengan pikirannya. Ya, karena orang kecemasan berlebihan dia sadar dia sakit. Kalau orang yang skizofrenia, yang sakit jiwa, yang ngomong jalan dia merasa nggak sakit. Jadi itu susahnya. Dia merasa aku nggak sakit. Nah itu yang juga susah. Tapi kalau kasus-kasus yang psikotik itu memang butuh obat. Jadi ada di mana peran daripada obat, di mana ada peran pikiran yang menyembuhkan.